Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-12, teman-teman. Dan materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai hierarki merek dan strategi mengelola merek. Kita akan belajar mengenai bagaimana perusahaan itu mengelola mereknya. Apa saja strategi yang dapat digunakan supaya merek ini tetap eksis di masa yang akan datang. Mari kita belajar bersama, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan hierarki merek? Apa itu hierarki merek? Hierarki merek merupakan kerangka strategi yang penting. Jadi hierarki merek ini adalah strategi, teman-teman, untuk manajemen merek yang efektif. Strategi untuk menyusun manajemen merek yang efektif. Dan hierarki merek ini menyediakan peta jalan organisasi yang terstruktur. Fungsinya sebagai tulang punggung arsitektur dari merek, tulang punggung dalam menyusun merek gitu ya. Hierarki ini mengarahkan kepada artikulasi identitas, nilai, dan penawaran produk merek kepada masyarakat luas, kepada audiensi atau kepada konsumennya ya. Hierarki terstruktur ini dapat disamakan dengan bagan organisasi di mana tingkatan yang berbeda mewakili elemen yang berbeda dalam portfolio merek. Biasanya tingkatannya mencakup merek perusahaan, merek keluarga, dan merek individual, ya merek produk atau layanan individu. Ya, ini akan kita pelajari nanti teman-teman, tingkatan merek, yaitu ada corporate brand atau merek perusahaan, family brand atau merek keluarga, dan individual brand atau merek produk atau layanan individu. Setiap tingkatan itu memainkan peran penting dalam menyusun identitas merek yang terpadu dan mudah dikenal. Hierarki merek yang disusun yang dengan cermat, ya. Hierarki merek yang disusun dengan cermat. Strategi penentuan merek dengan hierarki hierarki ini, ya, kalau disusun dengan cermat, akan berfungsi sebagai kompas atau komunikasi yang konsisten antara perusahaan terhadap audiensinya, antara perusahaan terhadap masyarakat luas. Hierarki ini memastikan bahwa setiap produk atau layanan selaras dengan pesan merek secara menyeluruh, sehingga menciptakan pengalaman brand, pengalaman penggunaan merek yang kohesif dan berkesan bagi konsumen, gitu ya. Dengan membangun hubungan yang jelas antara berbagai penawaran, hierarki merek ini membantu konsumen dalam menjelajahi landscape merek, memelihara pengenalan, dan pada akhirnya akan menumbuhkan loyalitas merek. Jadi tujuan hierarki merek ini, tujuan strategi hierarki merek ini, itu bertujuan adalah menumbuhkan loyalitas konsumen. Dengan apa? Dengan membantu konsumen untuk memiliki pengalaman yang kohesif terhadap merek tersebut, ya. Memiliki pengalaman yang berkesan terhadap merek yang mereka gunakan, merek perusahaan yang mereka gunakan. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan loyalitas merek ya, menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap merek tersebut ya. Apa saja tingkatan hierarki merek ini? Ada yang namanya itu adalah corporate brand atau merek corporate. Merupakan tingkat tertinggi dari hierarki merek. Level ini merangkumi identitas perusahaan secara keseluruhan, meletakkan fondasi dengan nilai-nilai, visi dan misi yang berfungsi sebagai prinsip pedoman untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan merek. Ini namanya corporate brand, yang membuat merek corporate ini berbeda daripada organisasi lainnya atau dari perusahaan lainnya. Yang kedua adalah family brand atau merek keluarga. Ini tingkatan kedua. Kalau corporate brand itu tingkatan yang paling atas ya. Tingkatan yang di bawahnya adalah family brand. Family brand ini mengelompokkan produk atau layanan terkait di bawah nama merek yang sama. Tingkatan ini mendorong pengenalan dan sinergi merek, menciptakan identitas yang kohesif di antara berbagai penawaran dalam kategori tertentu. Contoh misalkan ya, eh, produk makanan dari Garuda Food yang namanya Gary ya, produk makanan dari Garuda Food ada yang namanya Gary ya. Gary ini produknya berbeda-beda teman-teman. Ada yang Gary Salut coklat,
lalu Gary Sus, Gary lainnya gitu ya. Jadi di setiap produknya ada nama merek yang sama, namanya itu Gary ya. Atau di perusahaan otomotif teman-teman, seperti Honda ya, motor Honda gitu ya. Jenisnya ada yang Honda Beat, Honda Vario, lalu Honda apalagi gitu ya. Namanya sama, depannya Honda. Diberikan nama merek yang sama untuk produk yang berbeda gitu ya. Nah, kebalikan dengan produk yang merek yang berikutnya, tingkatan merek yang berikutnya, yaitu eh, individual brand atau merek individu. Ini paling bawah. Hierarki ini memberikan merek terhadap produk-produk yang berbeda ya. Jadi produk yang berbeda itu mereknya juga beda-beda ya. Merek-merek ini memiliki atribut dan fitur unik dari penawaran tersebut yang sering dibedakan berdasarkan submerek atau varian sehingga memungkinkan representasi yang bernuansa. Contoh misalkan ya produk Unilever, produk deterjen dari Unilever. Unilever itu mengeluarkan dua produk deterjen, namanya adalah Surf dan Rinso ya. Nah, ini namanya berbeda untuk dua produk ini. Namanya berbeda, segmentasinya berbeda, harganya pun juga berbeda, ya. Tapi perusahaannya sama di bawah naungan Unilever, ya. Produk-produknya diberikan nama yang berbeda, ya, diberikan nama individu, ya. Namanya ini individual brand. Itu tiga tingkatan hierarki merek, teman-teman. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai model hierarki merek, ya. Model hierarki merek ini juga ada tiga. Yang pertama adalah branded house ya. Dalam model branded house, merek perusahaan menjadi pusat perhatian, menciptakan hubungan yang kuat antara merek perusahaan dan penawarannya. Hal ini meningkatkan visibilitas secara keseluruhan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Itu branded house. Lalu kalau house of brand, sebaliknya, model house of brand menekankan pada merek produk individu yang beroperasi secara independen. Setiap produk atau layanan memiliki identitas merek yang berbeda, yang menawarkan kemitraan dan pendekatan pemasaran yang terarah. Ya, kalau branded house itu seperti family brand tadi ya. Kalau house of brands itu seperti apa namanya individual brand. Lalu merek yang didukung, model merek yang didukung mencapai keseimbangan antara branded house dan house of brand. Di sini merek korporat mendukung merek produk individu, memberikan rasa kesatuan sekaligus memungkinkan setiap produk mempertahankan identitas uniknya. Ya, merek yang didukung. Coba kita lihat contohnya, teman-teman. Contoh hierarki merek, misalkan The Coca-Cola Company, ya Coca-Cola Company ini corporate brand ya. Perusahaannya itu nama merek produknya Coca-Cola, Coca-Cola Company, ya. Coca-Cola berdiri sebagai identitas korporat perusahaan yang mewujudkan nilai-nilai dan visinya secara menyeluruh, ya. Di dalam naungan merek Coca-Cola ini berbagai merek keluarga seperti Diet Coke, ya, dan lain sebagainya. Ada Sprite, Fanta berkembang besar. Merek-merek ini menjunjung tinggi nilai inti dan warisan Coca-Cola sambil melayani beragam preferensi konsumen. Nah, Coca-Cola Company ini adalah corporate brand, teman-teman ya. Contoh dari corporate brand. Lalu berikutnya adalah Nike ya. Nike berfungsi sebagai pelepas prinsip inti perusahaan berupa inovasi, kerja dan inspirasi ya. Nike mencakup beberapa merek keluarga. Nah, ini corporate brand juga ya. Nike, Unilever juga corporate brand. Tapi di dalamnya juga mengadopsi model House of Brands ya. House of Brand itu berarti yang individu ya, teman-teman ya. Setiap produk lini produknya itu individual brand ya. Kalau yang Nike itu kayaknya ini family brand. Ya, dia Nike sebagai corporate brand, di bawahnya dia mencakup family brand ya. Family brandnya itu adalah Nike Air, Nike Free, Nike React ya. Lalu Nike Air Max ya, Nike Air Force One, Nike Free Run ya. Ini apa namanya family brand. Kalau Unilever itu corporate brand, tapi dia menganut kepada house of brand atau individual brand ya. Dia punya portfolio produk yang banyak.
portfolio produk yang banyak, sekaligus dia memiliki merek yang berbeda-beda. Dia mengadopsi model House of Brands, ya, atau hierarkinya dia individual brand, di mana merek-merek produk individual seperti Dove, ya, Lipton, X, dan Dove ini sampo, sabun, gitu ya. Lipton ini saya kurang tahu, gitu ya. X ini adalah ya parfum, gitu ya. Ben Jerry dan lain sebagainya, ya. Ini beroperasi secara independen dengan identitas merek mereka yang berbeda, yaitu di bawah naungan Unilever, ya. Oh, Lipton tuh seperti iced tea, ya, Lipton iced tea, ya, Lipton tea, ya. Nah, ini menerima dukungan dari merek korporat yang menandakan keselarasan dengan nilai-nilai Unilever. Lalu ada juga Procter and Gamble atau P&G, ya. Ini contoh utama dari model branded house. Kalau branded house berarti kayak family brand, ya. Merek perusahaan terlihat jelas dengan produk-produk seperti Tide, Pampers, dan Gillette, ya, yang berada di bawah naungan P&G yang memiliki identitas merek yang kohesif, ya. Ini branded house. Lalu Unilever juga mencontohkan model House of Brands, ya. Nah, itu contoh perusahaan yang menerapkan strategi hierarki merek, teman-teman. Nah, ini salah satu strategi untuk eksistensi merek, ya. Hierarki merek, teman-teman, itu ya. Tadi strategi untuk mengelola merek, salah satunya adalah hierarki merek. Berikutnya, teman-teman, kita belajar bagaimana strategi mengelola merek, ya. Strategi pengelolaan merek adalah rencana jangka panjang yang dilakukan untuk mengkomunikasikan tujuan bisnis dan membangun hubungan dengan konsumen, ya. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola merek. Pertama, kita tentukan dulu sasaran mereknya, ya. Tentukan sasaran merek yang ingin dicapai, seperti brand awareness. Kita tentukan sasaran brand awareness-nya. Kemarin kita sudah belajar tuh tingkatan brand awareness, ya. Kita tingkatkan kesadaran atau membangun merek yang dikenal luas, ya. Kita ingin tingkatan brand awareness-nya sudah yang paling top, gitu ya, top of mind, ya. Pengen kita seperti itu. Sasaran merek tujuannya adalah top of mind, menjadi brand awareness-nya itu top of mind, dia ada di puncak pikiran dari konsumen. Yang kedua adalah mengidentifikasi taktik, ya. Identifikasi taktik yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran merek, ya. Lalu dibikin campaign apa, iklannya apa, gitu ya, identifikasi taktik. Yang ketiga adalah penguatan merek, kuatkan ekuitas merek dengan program pemasaran yang konsisten, ya. Lalu revitalisasi merek, cari sumber ekuitas merek yang hilang dan dapatkan sumber yang baru, ya. Strategic brand management, identifikasi nilai merek, ya. Kembangkan proposisi nilai yang unik dan kelola komunikasi merek dalam jangka panjang. Ya, ini harus peran aktif dari media sosial. Nanti kita akan lihat, ya. Brand activation, gunakan strategi brand activation untuk pemasaran produk dan mempertahankan hubungan dengan konsumen, ya. Yang terakhir adalah multi brand. Gunakan strategi multi brand untuk memperluas jangkauan bisnis dan melindungi reputasi. Multi brand ini mungkin seperti eh, apa namanya, produk individual, merek individual brand, atau menerapkan model house of brand, ya, menerapkan model house of brand. Beberapa hal yang juga dapat dilakukan untuk mengelola merek adalah mengenal target konsumen dan kompetitor, membuat nama merek dan logo yang menarik dan mudah diingat, ya. Membuat pesan merek yang kuat dengan tagline, campaign di media sosial. Ini salah satu strategi untuk brand management, gitu ya, mengelola komunikasi merek dengan campaign di media sosial. Paling penting, ya. Lalu manfaatkan website, konsisten dilakukan, membangun identitas bisnis dan menyampaikan nilai produk. Ini adalah tips dan trik dalam mengelola merek, teman-teman, dalam membangun merek, ya, strategic branding management. Nah, ada beberapa strategi merek yang lain, ya, dan ini menurut teorinya, ya. Di bawah ini beberapa strategi merek antara lain adalah: 1, keputusan memberi merek; 2, pendukung merek; 3, hierarki merek; dan 4, eksistensi; dan terakhir adalah reposisi merek. Nah,
Kalau kita punya brand baru, kita punya produk baru, dan kita ingin membuat brand, ya, kita tetapkan strategi ini, ya. Pertama, putuskan untuk memberikan nama merek. Kalau kita nggak kasih nama merek, berarti membiarkan produk yang kita jual itu sebatas komoditas saja, genetik, tidak perlu memiliki pembeda, ya. Nggak perlu dikasih pembeda. Kalau kita nggak kasih merek, berarti nggak ada bedanya dengan produk lain, gitu ya. Nggak ada bedanya dengan produk dari perusahaan lain, maksud saya. Contoh misalkan gula curah, minyak curah, ya, minyak kiloan, minyak literan, gitu ya, lalu dan lain sebagainya yang tidak diberikan nama merek. Berarti membiarkan produk tersebut hanya sebagai komoditas saja. Jika diputuskan memberi merek, berarti pemasar memiliki kesadaran bahwa memberi merek, memberi nama merek, itu akan memberikan nilai tambah pada produk, serta memungkinkan perlindungan hukum pada merek. Kalau kita memberikan nama merek, kita memberikan identitas pada produk yang akan kita jual, itu berarti kita sedang memberitahukan kepada audiensi, kepada masyarakat bahwa produk yang kita jual itu berbeda dengan produk yang dijual oleh perusahaan lain. Kita memiliki produk yang unik, ya, memiliki produk yang berbeda. Entah itu beda dari rasa, beda dari kemasan, beda dari bahan-bahannya, yang membuat produk yang berbeda dibandingkan produk-produk lain yang sejenis, ya. Ketika kita memberikan merek, berarti kita memberitahukan bahwa produk yang kita jual itu berbeda, memiliki identitas. Yang berikutnya adalah pendukung merek. Berikut 3 pilihan yang dapat dilakukan dalam mencari pendukung untuk sebuah merek. Pertama, gunakan merek produsen, ya, manufacturer brands, yaitu nama merek dipilih berdasarkan nama perusahaan pembuat produk. Ya, yang kedua adalah menggunakan merek berdasarkan distributor, nama perantara produk atau private brand, ya. Jadi kalau ini merek dari si pabriknya, ya. Atau yang kedua kita bisa gunakan, kalau kita posisinya sebagai distributor, kita boleh menggunakan nama kita sendiri, gitu ya. Ibaratnya seperti reseller, gitu ya. Produknya yang buat orang lain, tapi kita berikan nama merek kita sendiri. Saat ini banyak sekali yang seperti itu, teman-teman. Ya, apa tuh namanya, kosmetik gitu ya, skincare, ada pabrik skincare atau apa, nah, sebutannya maklon kali ya, maklon gitu ya. Nah itu eh, memberikan kesempatan peluang bisnis untuk kita membeli dari dia, dia yang membuat, ya, nanti kita yang memberikan nama mereknya, ya. Mereknya bisa berdasarkan sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya private brand, ya. Ya, kita sebagai distributor atau resellernya memberikan nama pada merek yang kita beli dari pabrik, ya. Yang ketiga adalah menggunakan mix brand strategy, yaitu mengkombinasikan penggunaan merek produsen dan distributor produk, ya. Ini 3 pilihan dalam mencari nama merek, gitu ya. Apakah kita mau pakai nama manufakturnya, nama pabriknya, atau kita mau bikin nama sendiri, atau kita mau mixing, gitu ya. Mixing antara nama si um, apa pabrik dengan nama distributornya. Lalu ekstensi merek, ya. Strategi berikutnya setelah pendukung merek adalah ekstensi merek. Ekstensi merek ini adalah salah satu strategi yang banyak dipraktikkan oleh merek-merek yang telah mapan di pasar. Apa itu strateginya? Ya, ekstensi merek ini memperluas nama merek yang ada saat ini untuk kategori produk baru. Ya, contohnya misalkan Pepsodent, awalnya hanya untuk pasta gigi, tapi setelah itu dikembangkan, tidak hanya pasta gigi saja yang mereknya Pepsodent, tapi ada produk baru seperti cairan penyegar mulut, ya, namanya Pepsodent. Terus sikat giginya namanya Pepsodent. Benang pembersih gigi namanya Pepsodent. Jadi Pepsodent tidak hanya di pasta gigi saja, tapi dia ekstensi, dia memperlebar, memperluas nama mereknya. Nggak cuma pasta gigi, tapi juga sikat gigi, terus cairan penyegar mulut, ya, benang pembersih gigi. Itu namanya ekstensi merek, ya.
Yang kedua, strategi ekstensi lini. Ya, dari ekstensi merek ini, pertama kita memperluas nama mereknya tidak hanya pada satu produk, tapi juga yang kedua adalah strategi ekstensi lini. Memperluas nama merek saat ini pada kategori produk saat ini. Artinya yang berubah hanya variasi produknya, seperti bentuk, ukuran, dan rasa. Ya, jadi bukan jenis produknya yang berbeda, tapi variasi produknya. Ya, variasi produknya. Contoh misalkan Sunsilk dan Rinso, gitu ya. Dia tetap main di sampo, gitu ya. Sunsilk itu tetap bermain di sampo. Cuma varian produknya berbeda, nggak cuma kemasan botol saja. Mulai ada kemasan saset, ada yang kemasan ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran paling besar, gitu ya. Itu strategi ekstensi lini. Tetap produknya sama, ya. Jenis produknya tetap sampo dia. Dia nggak mengembangkan ke jenis produk yang lain. Ya, cuma dia hanya variasi di produknya. Ada rasanya, bentuk, ukuran, ya. Contoh yang Sunsilk, samponya ada yang anti ketombe, ada yang apa hitam gitu ya, mengkilapkan hitam dan lain sebagainya. Variasi produknya berbeda, tapi permain jenis produknya tetap sama. Ya, itu strategi ekstensi lini. Jadi ada dua strategi, ekstensi memperluas nama merek, nama produknya jadi kategori produk baru, ya. Yang kedua adalah memperluas nama mereknya, ya, dengan cara menambah variasi produk, gitu ya, menambah variasi produk. Bukan membuat kategori produk baru, tapi menambah variasi rasa dan bentuk produknya, ya. Itu ekstensi merek, teman-teman, strategi ekstensi merek. Lalu yang ketiga adalah strategi merek baru, ya. Pengenalan merek baru pada kategori produk baru. Contohnya, ya, strategi merek baru adalah pengenalan merek baru pada kategori produk baru. Contoh, misalkan ya, saat memutuskan menjual jasa spa yang merupakan kategori baru dalam bisnisnya, Mustika Ratu ya, menggunakan nama merek Taman Sari Royal Heritage Spa. Mustika Ratu yang tadinya kosmetik gitu ya, eh, produknya kosmetik ya. Sekarang dia mau tambah ke spa. Dan pas dia nambah spa ini, itu nama apa jenisnya kan berbeda ya, kategori produknya beda. Nah itu eh, bikin nama merek sendiri. Namanya Taman Sari Royal Heritage Spa. Ya, nah ini strategi merek baru, yaitu pengenalan merek baru pada produk baru. Ya, yang keempat dalam ekstensi merek adalah strategi banyak merek. Ya, strategi banyak merek ini perkenalan nama produk merek baru untuk kategori produk yang sama. Strategi banyak merek, perkenalan nama merek baru untuk kategori produk yang sama. Ya, contohnya perusahaan otomotif seperti Toyota memiliki berbagai merek mobil seperti Corolla, Camry, Avalon, dan Celica. Ya, ini banyak merek, tetapi kategori produknya sama. Ya, itu empat strategi ekstensi merek. Yang terakhir, teman-teman, dalam strategi pengelolaan merek, dalam strategi mengelola merek, ya, adalah reposisi. Reposisi dilakukan terutama untuk mengubah citra atau citra tertentu terhadap satu merek, sehingga memiliki pemosisian baru sesuai dengan perubahan bisnis atau target pasar yang dituju. Contohnya ya, contohnya adalah Intel, perusahaan prosesor ya. Pada era Andy Grove ya, Intel ini memiliki pemosisian sebagai prosesor komputer melalui campaign merek Intel Insight. Ya, kalau teman-teman beli produk Intel gitu ya, produk laptop di tahun 2018 ke bawah gitu ya. Beli laptop di tahun 2018 ke bawah itu pasti masih ada lambang Intel Insight-nya ya. Nah, setelah itu dia berkembang, teman-teman. Dia melakukan reposisi merek. Dia berkembang ya, visi bisnis Intel ini jadi berubah. Ya, semenjak dipegang sama Paul Otellini, ya,
dia merasa bahwa slogan Intel Inside itu akan membatasi Intel. Sebab hanya akan diasosiasikan dengan produk-produk komputer saja. Padahal mungkin dia bisa tidak hanya di komputer saja, mungkin bisa di smartphone dan lain sebagainya. Ya, dia cuma slogan Intel Inside ini justru akan membatasi Intel. Maka dari itu dia melakukan reposisi merek. Ya, dia melakukan reposisi merek. Yang tadinya Intel Inside, dia jadi Intel saja. Ya, jadi Intel saja. Kalau teman-teman lihat nanti cari di Google gitu ya, berubah dia sejak tahun 2018 eh, logonya berubah, bukan Intel Inside lagi, tapi Intel saja, gitu ya. Dia mereposisi produk mereknya, ya, karena menurutnya Intel Inside itu justru akan membatasi Intel, sebab hanya akan diasosiasikan dengan produk-produk komputer, ya, dan melalui reposisi inilah Intel yang sebagai prosesor komputer menjadi dapat diaplikasikan untuk beragam produk lainnya. Jadi nggak cuma di laptop atau di komputer saja, tapi bisa masuk di smartphone ya dan lain sebagainya. Ini reposisi merek teman-teman, mengubah citra merek menjadi citra tertentu sesuai dengan keinginan dari sesuai dengan perubahan bisnis atau target pasar yang dituju. Ya, itu reposisi merek. Baik teman-teman, ini yang bisa saya bahas mengenai hierarki merek dan strategi pengelolaan merek. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa chat di grup WA atau chat pribadi ke saya. Terima kasih. Eh, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.